Fil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan membaca ayat 228. Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Wal mutallaqat, bagi para wanita yang ditalak, yatarabbasna, mereka menjalani masa tarabbus. Tarabbus artinya menunggu, dan menunggu yang dimaksud adalah menjalani masa iddah. Yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu diri mereka salasata quru', selama 3 quru'. Al-quru' bentuk jamak dari kata al-qar'u, pakai hamzah, qaf ra hamzah. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi mereka ayyaktumna ma khalaqallah, untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan fi arhamihin, dalam rahim mereka, baik adanya janin atau darah haid yang keluar. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan bu'ul, bu'ul bentuk jamak dari kata ba'lun. Ba'lun artinya suami. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk rujuk dari perceraian itu, fi dzalika, dalam kegiatan perceraian itu, in aradu islaha, kalau mereka punya keinginan yang baik, punya niat yang baik. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita punya hak sebagaimana kewajibannya, bil ma'ruf, dengan kadar yang sewajarnya. Wanita punya hak sebanding dengan kewajibannya. Walirrijali 'alaihinna darajah, namun lelaki punya derajat yang lebih tinggi, dan yang dimaksud di sini adalah suami. Punya derajat yang lebih tinggi karena Allah berikan kelebihan bagi mereka. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah perkasa dalam membuat aturan, dan tidak ada satupun yang bisa protes, yang bisa menolak. Li'annahu azizun dzul izzah wal qahr, karena dia adalah zat yang Maha Perkasa, punya kekuatan untuk memaksa. Namun dia zat yang hakim, yang Maha Bijaksana, artinya hukum dan aturan Allah, ketetapan Allah bukan ditetapkan dengan cara asal-asalan, dengan cara serampangan, tapi semuanya didasari dengan hikmah. Kita akan melihat bagaimana keindahan syariat agama ini melalui aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah perceraian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun agama yang mengatur tentang fikih masalah keluarga dan perceraian yang lebih detail daripada Islam. Kita tidak mengenal istilah iddah di agama-agama yang lain. Mungkin ada mu'allaf yang pernah merasakan beragama selain Islam. Ada enggak pembahasan iddah di agama selain Islam? Enggak ada. Mereka enggak punya pemahaman tentang iddah. Makanya tidak diatur dalam hukum negara. Misalnya wanita mau nikah lagi harus selesai masa iddah, pembuktian itu enggak bisa, karena tidak tercatat seperti itu. Maka kita diatur oleh agama ini, dan itu dikaitkan dengan masalah iman. Karena itu Allah katakan bagi para wanita yang menjalani masa iddah, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna
in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan tidak halal bagi para wanita untuk menyembunyikan isi rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ketertiban masalah iddah itu dikaitkan dengan masalah iman. Tayyib. Di bagian ini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah nanti akan menyebutkan dua perbedaan ulama berkaitan makna kata quru, makna kata qaf, ra, wawu, hamzah. Al-quru. Apakah quru itu haid ataukah suci dari haid? Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai mereka menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Nah, agar kita bisa lebih maksimal dalam memahami itu, maka saya kasih muqaddimah terlebih dahulu tentang macam-macam iddah. Anda boleh catat ya, dibuat bagan biar lebih gampang. Berkaitan dengan macam-macam iddah. Pertama, yang menjalani iddah laki atau perempuan? Hanya perempuan. Sementara laki-laki tidak menjalani masa iddah. Pagi istrinya meninggal, sore nikah lagi boleh. Karena laki-laki tidak ada masa iddah. Wanita yang menjalani masa iddah secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama, iddah karena kematian. Yang kedua, iddah karena perceraian. Untuk yang pertama, iddah karena kematian dibagi menjadi 2. Sang istri belum melakukan hubungan badan dengan suami, dia menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, sang istri sudah melakukan hubungan badan dengan suami, dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, istri hamil. Bisa ngikuti? Bagannya bisa ngikuti ya? Jadi iddah dibagi 2 ya. Iddah karena kematian, iddah karena perceraian. Kita bagi dulu iddah karena kematian. Dibagi menjadi 2. Istri belum melakukan hubungan badan, istri sudah melakukan hubungan badan. Bagi yang belum melakukan hubungan badan, selesai akad nikah, lalu suami kesetrum mati misalnya, maka wanita ini nanti menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari, walaupun belum melakukan hubungan badan. Sudah? Yang kedua, wanita yang sudah melakukan hubungan badan, dibagi menjadi 2, kondisi hamil dan tidak hamil. Untuk yang dalam kondisi hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di surat At-Talaq ayat yang keempat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan bagi para wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Sehingga suaminya mati misalnya pagi, malamnya melahirkan, dia sudah selesai masa iddahnya. Besok pagi boleh nikah lagi. Kalau tega ya. Suaminya mati hari ini, pagi hari, malamnya dia melahirkan, maka dia sudah selesai masa iddah. Yang kedua, yang tidak hamil. Bagi wanita yang tidak hamil, ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan dia punya istri, maka para istri itu menjalani masa iddah selama arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Ada hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Di masa silam tidak ada USG. Maka untuk bisa mengetahui dengan yakin di rahim ini ada janin atau tidak, orang hanya bisa tahu berdasarkan gerakan.
4 bulan itu adalah masa peniupan ruh. Ketika janin sudah berusia 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang ada dalam rahim. 10 hari itu toleransi gerakan. Sehingga orang bisa mengenali ini hamil atau tidak di masa silam dengan gerakan janin di dalam rahim. Maka Allah tetapkan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sudah? Ini untuk perpisahan karena kematian. Berikutnya perpisahan karena perceraian. Untuk perpisahan karena perceraian dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, wanita yang belum melakukan hubungan badan. Untuk jenis seperti ini tidak ada kewajiban iddah. Misalnya pagi akad nikah, kemudian siang menceraikan istrinya. Yang kayak gini tidak ada masa iddah. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Apabila wanita itu diceraikan oleh suaminya dalam posisi belum melakukan hubungan badan, maka wanita tidak berkewajiban untuk menjalani masa iddah. Dan dulu Nabi SAW beberapa kali seperti itu. Beliau menikah dengan seorang wanita, lalu saat didekati ada yang bilang, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Nabi SAW langsung mengambil jarak. Ketika orang ini bilang, a'udzubillahi minka, wanita ini bilang, aku berlindung kepada Allah darimu. Beliau SAW langsung mengambil jarak dan beliau mengatakan, laqad utti bi'adzim, engkau telah meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung, maka aku enggak berani mendekat. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ngomong kayak gitu ya di hadapan suaminya. Didekati suaminya, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari mas, dari abang. Nyentuh saya terbakar. Jadi harus tahu diri, jangan sampai mengucapkan kalimat seperti itu, memohon perlindungan kepada Allah ya, terhadap orang yang seharusnya boleh mendekat kepada dirinya. Siapa yang pernah memohon perlindungan kepada Allah ketika didekati lelaki yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Maryam, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Pada waktu Jibril datang ke Maryam dalam wujud lelaki yang cakep, lelaki yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam spontan langsung mengatakan, aku berlindung kepada Ar-Rahman darimu, in kunta taqiyya, kalau kamu adalah makhluk yang bertakwa. Tapi Jibril tetap mendekat karena beliau utusan Allah. Kau berlindung kepada Allah, aku utusan Allah. Maka Jibril mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku adalah utusan dari Rabbmu untuk memberikan kepadamu seorang anak yang suci. Nah, itu hanya berlaku untuk Maryam ya. Lelaki yang lain kalau ngomong kayak gini jangan digubris. Ini malah datang mau ngasih anak kan bahaya kan. Baik. Selanjutnya, wanita yang sudah melakukan hubungan badan dibagi menjadi 2. Dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang kedua, tidak hamil. Yang kedua, tidak hamil. Untuk wanita yang diceraikan oleh suaminya dan dia tidak sedang dalam kondisi hamil, dibagi menjadi 2. Bagi menjadi 2 lagi ya. Pertama, yang masih produktif, artinya bisa mengalami haid. Untuk jenis ini masa iddahnya adalah salasata quru, selama 3 quru. Dan nanti kita akan bahas apa sih makna quru itu. Yang kedua, wanita yang tidak haid, menopause, atau dia belum haid, misalnya di usia yang belum balik. Nah, untuk yang kedua ini masa iddahnya selama 3 bulan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Talaq, wallai ya'isna minal makhidhi
min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid. Para wanita yang sudah menopause dan wanita yang belum haid jika diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Wallahu alam. Jadinya ada berapa? Ada berapa macam tadi? Ada 6 jenis wanita. Totalnya ada 6 ya. Kalau Bapak buat bagan bawahnya ini ada 6, berarti betul ya. Kalau kurang 1 nanti tonton ulang videonya ya. Baik. Sekarang kita kembali ke tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala bagi wanita yang ditalak dan dia sudah melakukan hubungan badan sementara dia masih produktif, bisa haid. Bi ayatarabbasna bi anfusihinna 3 quru', dia harus menjalani masa iddah selama 3 quru', selama 3 kali quru'. Lalu apa yang dimaksud dengan quru'? Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ikhtalafas salaf wal khalaf wal a'immah, para ulama dulu dan sampai sekarang, serta para ulama pada umumnya mereka berbeda pendapat fil muradi bil aqra'i ma huwa. Mereka berbeda pendapat tentang makna quru', apa yang dimaksud dengan quru' itu. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan quru' adalah suci. Yang dimaksud dengan quru' adalah masa suci. Sudah? Jika quru' itu maknanya adalah masa suci, berarti wanita menjalani masa iddah selama 3 kali masa suci. Selama 3 kali masa suci. Terus gimana Pak ngitungnya Pak? Misalnya dijatuhkan cerai malam ini, dalam posisi dia tidak haid, maka suci malam ini dihitung 1. Terus nanti haid, suci lagi dihitung 2, haid, suci yang ketiga dihitung 3. Batas akhir masa iddahnya adalah sampai selesai masa sucinya ini. Begitu dia haid di masa suci ini, maka bukan lagi suami istri, terjadi bain. Dia harus meninggalkan rumah atau berpisah dengan suaminya. Ya? Ini kalau masa suci dihitung sebagai quru', sehingga 3 kali masa suci, suci, haid, suci, haid, suci. Begitu menjelang haid atau pada saat haid pertama, yang ketiga, dia sudah bukan lagi istrinya. Kata Imam Malik dalam Al-Muwatta, ini merupakan pendapat Urwah dan pendapat Aisyah radhiyallahu anha dalam sebagian riwayat, dan pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman dan beberapa ulama yang lainnya. Diriwayatkan yang semisal dengan ini dari Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Salim, kemudian Al-Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Aban bin Utsman, Atha bin Abi Rabah, pendapat Qatadah, Az-Zuhri, dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat, pendapat Dawud, Abu Thawr, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan beberapa daftar ulama yang lain. Cukup banyak nama ulama yang mendefinisikan quru' dengan arti masa suci. Dan terdapat keterangan dari Aisyah, beliau menceritakan, intaqalat Hafsatu bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Hafsah cucunya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya Abdurrahman, meninggalkan rumah ketika diceraikan oleh suaminya, hina dakhalat fid dami fil haidati tsalitsah, ketika beliau mengalami haid di haid yang ketiga. Dan itu ceritanya disebutkan dalam riwayat bahwa Hafsah yang merupakan saudaranya Abdurrahman, di keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abdurrahman, keponakannya Aisyah, beliau dinikahi oleh Al-Mundhir bin Awwam, dinikahi oleh Al-Mundhir ibn Al-Awwam. Lalu Al-Mundhir ibn Al-Awwam menceraikan Hafsah. Nah, Hafsah menjalani masa iddah suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Begitu keluar darah haid yang ketiga, boleh keluar dari rumah. Ini praktek yang dilakukan oleh Hafsah.
Nah, saat mendapatkan cerita seperti ini, qala Az-Zuhri, kata Az-Zuhri, fadzakartu dzalika li Amrah bintu Abdurrahman. Lalu aku ceritakan kepada Amrah bintu Abdurrahman, salah satu muridnya Aisyah. Faqalat, kata Amrah bintu Abdurrahman, sadaqa Urwah, Urwah itu benar. Yang disampaikan Urwah itu benar, bahwa memang seperti itu cara ngitung al-quru. Sehingga berdasarkan cara ngitung ini, maka wanita yang diceraikan oleh suaminya menjalani masa iddah 3 kali quru, batas akhirnya sampai kapan? Haid ketiga pasca dia diceraikan. Begitu haid ketiga, maka dia tinggalkan tempat. Baik. Sekarang pendapat yang kedua. Yang dimaksud dengan quru adalah haid. Sehingga 3 kali quru artinya 3 kali haid. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Abu Darda, Ubadah bin Samit, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Sa'id ibn Musayyib, Al-Qamah, Ibrahim an-Nakhai, Mujahid bin Jabr, dan banyak ulama ini. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan riwayat yang lebih kuat dari Imam Ahmad. Dan nampaknya bisa kita sebut dengan banyaknya ulama yang ada di sini, kita sebut ini pendapat jumhur. Maka yang kelihatan tadi, kalau pendapat pertama adalah Malikiyah, pendapat ini adalah pendapat Hambali menurut riwayat yang lebih kuat dari Imam Ahmad, dan ada banyak sekali para ulama yang berpendapat seperti ini. Wallahu a'lam. Dan di antara yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, di mana Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Fatimah bintu Abi Hubaish. Siapa beliau? Beliau adalah wanita yang mengalami istihadah. Wanita yang mengalami istihadah, keluar darah terus, baik ketika haid maupun ketika di luar haid. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah bintu Abi Hubaish, da'is salata ayyama aqra'iki. Da'is salata ayyama aqra'iki. Tinggalkan salat pada hari ketika kamu sedang mengalami quru. Dan jika hadis ini sahih, maka tegas menunjukkan bahwa mana quru adalah haid. Karena tinggalkan salat ketika kamu mengalami quru, maksudnya tinggalkan salat ketika kamu mengalami haid. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, fahadza law sahha lakana sarihan fi annal qar'ah wal haid. Hadis ini kalau sahih, maka ini menjadi penegas bahwa makna quru adalah haid. Wallahu alam. Selanjutnya, jika kita menghitung masa iddah berdasarkan haid, berarti salah satu quru artinya apa? 3 kali haid. Cara ngitungnya gimana? Suami menceraikan istrinya saat suci, ya. Di depannya nanti ada haid. Ketika haid 1, dihitung 1. Suci, haid lagi 2. Suci, haid lagi 3. Baik. Sampai kapan selesainya? Sampai mandi di haid yang ketiga. Jadi masanya itu sampai mandi. Begitu selesai masa haid tadi yang ketiga, di waktu mandi itu masih bisa rujuk. Masya Allah, di waktu mandi masih bisa rujuk ya. Ini berdasarkan sebuah riwayat. Ada orang yang datang kepada Umar. Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai dari Al-Qamah. Beliau menceritakan, kunna inda Umar bin Khattab. Kami pernah berada di dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'athu imra'atun faqalat. Lalu datang seorang wanita dan mengatakan, inna zawji faraqani. Suamiku menceraikan aku biwahidah au itsnain. Cerai 1 atau cerai 2. Faja'ani,
Lalu saat dia datang kepadaku, waqad wada'tu ma'i, aku sudah menyiapkan air untuk mandi haid. Waqad naza'tu thiyabi, aku sudah lepas baju. Wa aghlaqtu babi, aku sudah tutup pintu. Berarti tinggal berdua antara si suami ini dengan istrinya yang sudah bersiap untuk mandi haid. Faqala Umar li Abdillah, yakni Ibnu Mas'ud. Maka Umar bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Ma tara? Menurut kamu gimana?" Qala, kata Ibnu Mas'ud, "Araha imra'atuhu." Araha imra'atuhu. Menurutku wanita ini adalah istrinya. Artinya rujuknya sah. Maduna an tahilla lahas salatu, selama dia belum halal untuk salat. Nah, wanita haid wajib salat ketika kapan? Selesai mandi. Selama dia belum halal untuk salat, berarti ketika haid berhenti, sudah dia belum mandi, berarti dia belum halal untuk salat. Kata Ibnu Mas'ud, wanita ini adalah istri lelaki itu, artinya rujuknya sah selama dia belum halal untuk salat. Qala Umar wa ana ara dzalik. Kata Umar, aku juga punya pendapat seperti itu. Jadi batas akhirnya ketika haid tidak begitu berhenti haid selesai, tapi haid masih punya rentang ya, di waktu sang istri ini mandi. Begitu mandi sudah bukan istrinya lagi. Ya. Sehingga misalnya ya, si A menceraikan istrinya, dan istri punya pemahaman bahwa masa iddahnya adalah haid. Saat cerai di masa suci, 5 hari berikutnya dia haid, dihitung 1. Kemudian suci, terus haid lagi, belum rujuk-rujuk juga. Suci, haid lagi yang ketiga, sudah. Nah, begitu suci dari haid yang ketiga, sudah berhenti darahnya, istrinya bilang, "Mau rujuk enggak?" "Kalau enggak tak mandi." Saya kasih waktu ya sampai sebelum duhur. Bisa seperti itu? Bisa. Jadi dia menginfo, ini kalau saya sudah mandi, sudah, nanti kita nggak bisa rujuk. Kalau kau mau rujuk, tak tunda mandinya. Mepet asar. Jadi cuman selang beberapa jam. Karena lelaki boleh hidup bersama dengan istri yang dicerai selama masa iddahnya belum habis. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suaminya lebih berhak. Suaminya, Allah sebut suaminya padahal mereka sudah bercerai. Nah, disinilah perlu dibedakan antara talak dengan beda status suami istri atau hilang status suami istri. Sebatas diucapkan talak tidak langsung menghilangkan status suami istri. Cerai 1 dan cerai 2 di rentang masa iddah mereka masih berstatus suami istri. Sampai selesai masa iddah baru bukan suami istri. Karena Allah sebut wa bu'ulatuhunna, suami mereka lebih berhak untuk rujuk, padahal sudah dijatuhkan kalimat talak. Tayyib. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak halal bagi wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya. Dia tidak boleh misalnya ngaku belum haid padahal sudah haid, atau ngaku belum suci padahal sudah suci. Mengklaim ini mengklaim itu tidak sesuai dengan realita. Baik tujuannya mempercepat masa iddah atau tujuannya memperlambat masa iddah. Enggak boleh seperti itu. Ini kaitannya dengan masalah halal haram. Kamu kalau sampai mengklaim dengan klaim yang salah padahal itu kaitannya dengan masalah halal haram, bahaya. Ini bisa berstatus zina atau bukan zina. Maka Allah Subhanahu wa taala iringi dengan ancaman in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingatlah bahwasanya pernyataan kamu, laporan kamu ini nanti akan ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Kalau sampai kamu memberikan laporan yang berbeda, tidak sesuai kenyataan, sampai kemudian menggeser hukum sehingga kamu terjebak dalam sesuatu yang haram, bahaya. Ngeklaim masa iddah saya sudah selesai, terus melakukan akad nikah,
Padahal sebenarnya belum selesai. Sah atau tidak? Akad nikah di masa iddah sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Dilarang oleh Allah. Nah, ketika wanita mengklaim masa iddah saya sudah selesai karena pengen cepat-cepat nikah, akhirnya dilakukan akad nikah padahal masa iddahnya belum beres, maka dia menanggung dosanya. Sehingga Allah kasih ancaman, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir tahdidun lahunna. Kata Ibnu Katsir, ini merupakan ancaman bagi para wanita ala qauli khilafil haqqi, ketika dia ngomong tidak sesuai dengan kebenaran. Kenapa dikaitkan dengan hari akhir? Agar dia sadar bahwa saat hari akhir nanti dia dimintai pertanggungjawaban. Gara-gara laporan kamu sampai terjadi zina, kau yang harus bertanggung jawab. Gara-gara laporan kamu sampai terjadi seperti ini, hal yang haram dilanggar, dia harus bertanggung jawab. Maka berdasarkan hal ini, para ulama kemudian mengatakan bahwa berkaitan dengan masalah batas waktu iddah itu dikembalikan kepada wanita. Sebab ini tidak bisa dibuktikan dengan saksi. Saksinya enggak ada, yang paling tahu cuma dia. Sehingga tidak perlu ada saksi. Wa tata'adzaru iqamatul bayyinah ghaliban ala dzalik. Karena tidak mungkin bisa didatangkan saksi. Faruddal amru ilaihinna, sehingga semuanya dikembalikan kepada si wanita ini, tapi dia dikasih ancaman. Kalau sampai salah memberikan info, maka kau akan menanggung akibatnya, agar dia tidak ngawur dalam menyampaikan info terkait masa iddah. Wallahu alam. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbani ta'ala. As-salatul qaimah ati Muhammadan wassalatu. Ba'athu maqam Mahmudan allati wa'anta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan bagian terakhir yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Apabila para wanita itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan seringkali iman kepada Allah digandengkan dengan hari akhir dalam konteks memberikan ancaman bagi hamba. Iman kepada Allah membangun kesadaran bahwa dia akan bertemu dengannya. Ini adalah aturannya dan dia akan minta pertanggungjawaban. Iman kepada hari akhir membangun kesadaran bahwa kejadian itu adalah di yaumil qiyamah. Dia akan tinggalkan dunia ini dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Wa bu'ulatuhun, dan para suami mereka lebih berhak untuk rujuk. Sehingga dalam urusan rujuk, istri setuju enggak setuju, itu haknya siapa? Suami. Sehingga suami pengen rujuk, istrinya enggak mau, ya dia enggak bisa nolak. Ya sudah, sah sebagai rujuk. Sehingga rujuk itu adalah haknya suami. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi syarat in aradu islaha, apabila sang suami itu menghendaki kebaikan. Idza kana muraduhu biriddatiha al-islah, apabila maksud dia dengan merujuk istrinya adalah untuk memperbaiki hubungan sehingga yang kesalahan-kesalahan kemarin dilupakan, wal khair, dan untuk kebaikan, bukan dalam rangka menyiksa istri. Bentuk menyiksa istri gimana? Memperpanjang masa istri tidak diperhatikan oleh suami. Misalnya si A menceraikan istrinya, lalu begitu menjelang selesai masa iddah dirujuk. Habis dirujuk nggak disentuh sama sekali. Udah saya rujuk, nggak disentuh, dibiarkan saja. Akhirnya dia punya suami seperti nggak punya suami. Setelah itu diceraikan lagi, menjalani masa iddah lagi. Nah, selama menjalani masa iddah, dia tidak bisa dilamar orang lain, tidak bisa menikah dengan orang lain. Tapi suaminya membiarkan. Begitu selesai, menjelang selesai masa iddah, dirujuk lagi. Terus digantung seperti itu. Dulu tanpa batas. Dulu tanpa batas. Kemudian karena fenomena seperti ini terjadi di kalangan manusia dan itu menyiksa wanita, sehingga si wanita ini oleh suaminya enggak disenangi tapi dicerai, kemudian digantung, dicerai, digantung biar dia tidak nikah lagi dengan lelaki yang lain. Akhirnya dibatasi oleh Allah, batas maksimal talak yang bisa rujuk berapa kali? 2 kali. Dengan Allah firmankan di ayat lanjutannya, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Cerai itu maksimal 2 kali yang bisa rujuk. Kalau sudah 3 enggak bisa lagi rujuk. Nah, dulu lelaki yang enggak senang sama perempuan dan dia enggak pingin wanita ini nikah dengan orang lain, ya dibuat kayak gitu. Diceraikan, menjalani masa iddah, menjelang habis masa iddah dirujuk. Nah, terus dibiarin, terus dicerai lagi, masa iddah lagi, dirujuk lagi, dibiarin lagi. Maka dia punya suami seperti enggak punya suami. Baik. Sehingga Allah ingatkan bagi para lelaki, boleh rujuk tapi niatnya bukan yang seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membongkar rahasia jika dia punya niat jahat. Yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia itu akan dibongkar oleh Allah taala. Namun ini hanya berlaku untuk talak raj'i, sedangkan untuk talak ba'in tidak berlaku. Demikian pula untuk perceraian karena khulu' tidak ada rujuk. Yang ada rujuk hanyalah karena talak.
Apa bedanya khulu' dan talak? Apa bedanya khulu' dan talak? Kalau khulu' dari pihak perempuan, kalau talak dari pihak laki-laki. Bedanya tuh khulu' dan talak ada pada al-fida, tebusan. Khulu' itu jatuh sah sebagai khulu' apabila si wanita menebus dirinya. Ini saya kembalikan maharnya, lepaskan aku. Terus si lelaki melepaskannya, maka jatuhnya khulu'. Tapi kalau talak tanpa fida, tanpa tebusan, lelaki menceraikan istrinya dan dia enggak minta apapun, maka statusnya talak. Selanjutnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita punya hak yang sama sebanding dengan kewajibannya bil ma'ruf, dengan kadar yang sewajarnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan walahunna 'alar rijal, para wanita punya hak yang menjadi kewajiban para suami untuk dipenuhi, mithlama lirrijali 'alaihinna, sebagaimana suami punya hak untuk dipenuhi oleh istrinya. Istri punya hak untuk dipenuhi suaminya, suami punya hak untuk dipenuhi oleh istrinya. Falyu'addi kullu wahidin minhuma ilal akhar ma yajibu alai, maka masing-masing harus menunaikan kewajibannya. Bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Maksudnya hak di sini kadarnya adalah sesuai dengan kadar yang wajar, sesuai urf. Misalnya kewajiban nafkah, berapa besarnya? Mengikuti kewajiban urf, mengikuti standar urf. Apa yang berlaku di masyarakat itulah standarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam khutbah beliau ketika haji wada, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah ketika berinteraksi dengan wanita, maksudnya adalah istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, maksudnya ijab kabul. Walakum alaihinna, kalian punya hak yang menjadi kewajiban mereka, alla yuti'na furashakum ahadan tukrihunahu, di mana kalian berhak untuk melarang istri kalian memasukkan orang lain ke dalam rumah kalian yang kalian tidak menyukainya. Fa in fa'alna dzalika, kalau istri tetap nekat seperti itu, fadribuhunna darban ghaira mubarrihin, maka silahkan diberi pukulan yang tidak menyakitkan. Selanjutnya, walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan para wanita, para istri kalian punya hak untuk mendapatkan nafkah makanan dan nafkah pakaian bil ma'ruf, sesuai standar urf. Sehingga suami wajib menyediakan baju untuk istrinya berapa, mengikuti apa yang berlaku di masyarakat. Walir rijali alaihinna darajah, kemudian di bagian akhir Allah mengatakan lelaki punya derajat yang lebih tinggi, punya fadilah, punya kelebihan. Kenapa? Karena fisiknya cenderung lebih kuat. Yang kedua, dia punya status yang lebih tinggi, status sosialnya, dan perintahnya ditaati oleh istrinya. Dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, dan dia menjadi kepala keluarga. Maka lelaki punya status lebih tinggi dari sisi kelebihan yang Allah berikan kepada si lelaki. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain di surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Para suami adalah pemimpin bagi istrinya karena Allah ngasih kelebihan kepadanya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena nafkah yang mereka berikan. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Demikianlah kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat dari aturan dalam masalah perkawinan, dan ini tidak ada di agama yang lain.
Wallahu alam, mudah-mudahan semakin mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin bahwa wahyu ini betul-betul turun dari Allah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.